Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Pak. Pak. Tidur lagi. Kabarnya gimana, baik? Alhamdulillah. Tentunya kami berharap semua pemirsa yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kita kembali bersilaturahim dalam program yang insya Allah selalu dinantikan setiap akhir pekan. Yaitu Cahaya Hati Indonesia. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mau tanya sebelum kita masuk ke tema. Ibu pernah cemburu enggak? Pernah. Jujur. Bu. Ya. Pernah cemburu enggak? Ya. Gitu suaranya. Jawab pernahnya. Pernah. Pak. Oi, Pak. Ya. Oi. Pernah cemburu enggak? Pernah. Pak. Pernah. Sering kata ibunya. Cemburu. Suami cemburu sama istri, istri cemburu sama suami. Kadangkala itu jadi bumbu dalam pernikahan. Nah, gimana kita mau menyikapi ini? Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu dosen-dosen kita. Wah, dosen-dosen. Gara-gara tadi ngomong ini banyak yang ada juga yang guru saya di salah satu perguruan tinggi ya di PT IKI. Hadir guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya. Yang pertama salam hormat dan takzim saya untuk Ustadz Zezen Zainal Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar? Gimana kabarnya Ustadz Zezen? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah sebelah Ustadz Zezen udah gak perlu dikenalin lagi Bu. Udah sering banget datang ke Cahaya Hati nih. Ustadz kita lengkapin aja ya. Itu Ustadz Hasan Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas David sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baju kuning nih sekarang. Iya sama ibu-ibu. Ya, hatiku cerah secerah hatimu. Iya. Yang satu hijau, satu kuning. Yang ujung merah. Oh enggak ya? Karena sekarang lagi musim kampanye. Belum ntar lagi ya. Belum ya. Belum ntar lagi. Baik, makasih banyak Ustadz Hasan. Sebelah Ustadz Hasan. Sama-sama Mas David. Hadir guru kita Ustazah Nina Khairina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nina ini istimewa Bu karena beliau ini tamatan dari Al-Azhar Kairo ya Bu ya. Betul. Istimewa karena perempuan sendiri. Iya salah. Ustazah itu di Al-Azhar Kairo dulu ambil jurusan apa Ustazah? Saya ambil jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah, Masya Allah. Terus lanjut lagi kuliahnya Ustazah? Lanjutnya di UIN. Di karena UIN? udah keburu hamil Bu. Jadi Gitu. gak boleh lagi ke jauh-jauh ya. Kebetulan suami saya juga lulusan Al-Azhar juga. Ketemu di sana ayat-ayat cinta. Iya. Pas banget dah. Pas banget ini. Aduh luar biasa. Jadi begitu pulang udah hamil. Jadi gak Hamil boleh ya. lagi nerusin ke sana. Iya. Alhamdulillah saya nerusin di UIN Syarif Hidayatullah S2. Alhamdulillah S2-nya di situ ya. Ya. Masya Allah ini motivasi nih buat kaum ibu, kaum perempuan untuk mengejar ilmu S1, S2 jalan terus insya Allah ya. Insya Allah bisa jadi dokter juga ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam. Inilah dia guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja ngomongin soal cemburu. Ngomongin soal cemburu. Ini dia tayangannya. Pemirsa, beberapa hari yang lalu telah terjadi sebuah kejadian yang tragis. Diduga karena cemburu seorang suami tega membakar istri dan anak-anaknya dengan bensin. Aksi ini pun mengejutkan warga sekitar. Tak hanya itu, melihat ketiga korban telah terbakar, sang suami pun ikut menyiramkan bensin pada tubuhnya sendiri. Api pun seketika menjalar dan bertambah besar. Beruntung api bisa cepat dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Ya inilah dia cemburu buta akhirnya jiwa pun melayang ya. Silahkan untuk menyikapi ini Ustadz Zezen Fadol. Waktunya singkat Ustadz. Oke, terima kasih atas waktunya. Berkaitan apa yang sudah ditayangkan tadi, ternyata Islam itu hadir
di tengah-tengah masyarakat kita umat muslim sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat dan hadirnya Islam mengajarkan kita untuk tidak saling membenci, tidak saling membenci kekerasan dan sebagainya. Termasuk apa yang sudah tadi ditayangkan terkait rasa cemburu dalam Islam ada batasan. Jangan sampai rasa cemburu buta. Kalau ada rasa cemburu buta, ini yang akan mengakibatkan keterpurukan, mengakibatkan hal-hal yang negatif pada diri kita. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, jangan kalian cemburu kepada keluarga-keluargamu. Yang akan muncul kalau ada cemburu buta, maka mengakibatkan dampak buruk. Oleh karena itu, adapun yang namanya cemburu itu dalam Islam ada batasan dan ada koridornya. Inilah sifat cemburu yang perlu berlandaskan secara Islami, cemburu yang berasaskan keimanan yang kuat. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Jajan. Silakan Fadl Ustaz Hasan, Ustaz Sasi. Kalau melihat Fiti tadi, alangkah sungguh meriskankan, menyakitkan hati ya. Hanya karena cemburu Pak, yang mungkin belum tentu terjadi. Cemburu Bu, yang belum tentu dilakukan. Akhirnya menjadi malapetaka bukan cuma buat mereka berdua sebagai pasangan, tapi anak ikut menjadi korban. Maka cemburu atau kita curiga lebih tepatnya, itu nggak usah dikedepankan. Walaupun ada pepatah mengatakan cemburu adalah tanda cinta, bagi saya bukan. Cemburu adalah tanda bahaya. Makanya jangan sering-sering ngeliatin handphone suami ya Bu. Percaya aja udah. Nah, tapi dikunci. Dikunci. Pakai password. Emang ibu nggak tahu passwordnya? Tahu katanya. Artinya karena cemburu yang belum tentu dilakukan oleh si istri. Mungkin dia sering keluar melakukan transaksi jual beli. Atau mungkin dia keluar untuk berinteraksi dengan dunia luar. Akhirnya suami cemburu. Tidak pakai logika, tidak pakai akal dan tidak pakai iman. Pada akhirnya menjerumuskan dan menghancurkan. Harusnya diteliti. Punya filterisasi daya saring tubuh dan daya saring pikiran. Maka baginda Nabi itu selalu memberikan kita nasihat. Iyyakum wazzonna. Jaga olehmu, jangan kau lakukan prasangka. Kecuali kalau sudah ada bukti, silakan kau lakukan tindakan-tindakan yang tidak merugikan dirimu dan orang lain. Kan pasangan orang lain Pak ya. Jangan karena cemburu buta pada akhirnya semuanya buta terlihat. Dimakan api emosi, dibakar api cemburu, akhirnya terjadilah kebakaran beneran. Dibakar istrinya. Dan ini luar biasa sangat menyakitkan. Coba kalau seandainya waktu itu tidak bisa dipadamkan, apa enggak tetangga juga kena? Maka baginda Nabi menyatakan wala tajassasu, jangan mata-matain. Mau pasangan kayak gimana kita serahkan aja. Fal yatawakkalil mutawakkilun. Hendaknya lah kita menjadi orang-orang yang bertawakal, tawakal kepada Allah. Mau seperti apa pasangan kita, mau seperti apa kelakuan pasangan kita, biarkan Allah yang tahu. Hei, ingat wahai pasanganku, antara kau dan Allah tidak ada batas. Mataku mungkin akan tertutup oleh jarak dan waktu, tetapi pandangan hatiku dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku fasilitas doa untuk mencari seperti apa dirimu. Masya Allah. Jadi begitu Mas David. Baik Ustaz. Jangan cemburu buta. Jangan Karena cemburu. apa? Kagak enak, menyelakakan dan membahayakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Hasan. Nah, ini yang terakhir nih kita tunggu nih komentarnya Ustazah nih, perempuan sendiri, sudut pandangnya terhadap permasalahan ini. Silakan Ustazah, singkat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat satu hadis Nabi yang bunyinya begini. Laisa syadidu bisurati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat di atas ring. Orang yang pandai mengalahkan orang untuk berkelahi atau bertarung. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya dikala ia sedang marah. Jadi tugas seorang suami itu Bapak Ibu, selain mencari nafkah rizki yang halal untuk keluarganya,
juga bertugas untuk mendidik istri dan anak-anaknya dengan ajaran agama sehingga mereka bisa menjalani hidup di dunia ini dengan baik sesuai dengan tuntunan agama, bukan malah menyakiti, bukan malah memberikan contoh yang tidak baik, bahkan seperti yang kita lihat tadi di VT tadi, malah meninggalkan atau menyisakan luka batin yang sangat dalam, menyisakan trauma besar bagi diri istri dan anak-anaknya. Cemburu yang sedikit itu akan menambah rasa cinta. Tapi cemburu yang berlebihan akan membunuh cinta itu sendiri. Jadi pesan Nabi ya, tentang kriteria calon istri yang 4 ini Mas David. Kekayaan, kecantikan, kekayaan, harta, nasab atau keturunan, kemudian agama, lalu menjadikan agama menjadi sesuatu yang paling utama. Fazfar bidzatid din taribat yadak, simbol keberuntungan, sejatinya berlaku juga bagi laki-laki. Ya, bagi seorang calon suami. Gitu. Jadi para wanita hendaklah ketika mencari calon suami, carilah yang agama dan akhlaknya baik dulu. Dibandingkan melihat ketampanannya, kekayaannya, nasabnya. Ya syukur-syukur kita dapat semuanya Bu. Dapat suami yang soleh, ganteng, tajir, Masya Allah, surga dunia itu mah ya. Nah, bagi para bujang dan para gadis yang sedang menanti jodohnya ini ya. Nah, pantaskan diri kita. Pantaskan untuk apa? Menjadi wanita-wanita yang solehah, menjadi laki-laki yang soleh, sehingga nanti pasangan kita akan memilih kita yang insya Allah yang datang itu juga soleh dan solehah. Amin. Nah, kalau sudah demikian, bahtera yang akan dilayarkan nanti itu pasti akan dapat melewati seluruh badai, rintangan, halangan, ya. Itu karena apa? Karena sudah dinakodai oleh seorang suami yang paham betul tentang jalan hidup yaitu agama, dan dinavigatori atau didampingi oleh seorang istri yang paham betul tentang rambu-rambu kehidupan syariat. Dengan demikian akan sampai pada tujuan hidupnya yaitu apa? Bahagia di dunia dan selamat di akhir. Amin. Terima kasih banyak Ustazah. Giliran tadi dilihat dari gantengnya, amin katanya. Amin. Terus ilmunya nasabnya, amin. Begitu kayaknya, amin. Kelihatan banget ya. Aminnya kenceng banget ya, yang kayaknya ya. Ngarep banget itu. Allahu Akbar. Baik ibu-ibu, itulah tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita yang mengenai masa cemburu. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.